Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin dari Fakultas Manajemen Prodi Manajemen Logistik. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang materi yang sudah dibawakan oleh Bapak Bambang Sumantri yang berjudul tentang mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Sumber histori Pancasila sebagai sistem filsafat pada 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di seluruh Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Tuhan telah menyejarah dalam ruang publik Nusantara. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam menyejarah. Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa maritim, telah menjelajah berbagai penjuru Nusantara, bahkan hasil pengembara itu membentuk karakter bangsa Indonesia yang kemudian oleh Soekarno disebut dengan istilah internasionalisme atau pri-kemanusiaan. Sila Persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan kesilaman. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang mewadahi warisan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan bahari terbesar di muka bumi. Yang D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai ikutan formasi negara Republik Indonesia Merdeka. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Yang E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya. Dalam dada keyakinan bangsa Indonesia, impian kebahagiaan itu terpahat dalam ungkapan gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharja. Demi impian masyarakat yang adil dan makmur itu, para pejuang bangsa telah mengorbankan dirinya menunjukkan cita-cita tersebut. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklarifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life, yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis, kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila yang hierarkis piramidal digambarkan Notonagoro.
Dengan bentuk piramida yang bertingkat 5, sila ketuhanan yang Maha Esa berada di puncak piramida dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai alas piramida. Rumusan hierarkis piramida itu dapat digambarkan sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjiwai dan meliputi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang B, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dijiwai dan diliputi oleh ketuhanan yang Maha Esa, menjiwai dan keadilan sosial Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang C, sila persatuan Indonesia dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjiwai dan meliputi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang D, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, menjiwai dan meliputi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang E, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dijiwai dan diliputi oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tiga, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada awalnya, Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklarifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959. Tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofi, kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Wacana politis tentang Pancasila sebagai filsafat mengemukakan ketika Soekarno melontarkan konsep filosofis Grundslag, dasar filsafat negara, artinya kedudukan Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggara kehidupan bernegara di Indonesia. Soekarno dalam kuliah umum di Istana Negara pada 22 Mei 1958 menegaskan tentang kedudukan Pancasila sebagai Weltanschauung dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan menyelamatkan negara Indonesia dari disintegrasi bangsa. Pada kuliah umum di Istana Negara pada 26 Juni 1958, Soekarno membahas sila-sila Pancasila sebagai berikut. Sila 1. Pada garis besar, manusia Indonesia itu percaya kepada Tuhan yang dikenal oleh penganut agama masing-masing. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan semua golongan agama di Indonesia, sehingga apabila elemen ketuhanan ini dibuang, suatu yang mempersatukan batin segenap rakyat sebagai bangsa Indonesia. Penjelasan Soekarno tentang sila-sila Pancasila. Poin 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa tidak dimasukkan, maka akan kehilangan salah satu leistar yang utama dalam kehidupan bangsa. Dengan demikian, elemen ketuhanan ini perlu dimasukkan ke dalam sila-sila Pancasila, karena
menjadi bintang penuntun atau pedoman dalam bertindak. Sila kedua, yang merupakan upaya mencegah timbulnya semangat nasionalisme yang berlebihan sehingga terjebak ke dalam Calvinisme atau realisme. Soekarno menegaskan bahwa nasionalisme ala Hitler merupakan nasionalisme yang tidak berperi kemanusiaan karena didasarkan pada sikap Calvinisme. Soekarno memberikan kuliah umum tentang sila ketiga pada Juli 1958 di Istana Negara. Soekarno bertitik tolak dari berbagai pengertian tentang bangsa yang diambilnya dari berbagai pemikiran, seperti teori Ernest Renan yang mengatakan bahwa bangsa itu sekumpulan manusia yang mempunyai keinginan persamaan watak, mempunyai keinginan bersatu hidup bersama, le désir d'être ensemble. Soekarno juga menyetir pendapat Otto Bauer yang mengatakan bahwa bangsa adalah persatuan, persamaan watak yang dilahirkan karena persamaan nasib. Berdasarkan beberapa pemikiran tersebut, Soekarno menyimpulkan bahwa bangsa itu hidup dalam suatu kesatuan yang kuat dalam sebuah negara dengan tujuan untuk mempersatukan. Sila keempat, Soekarno memberikan kuliah umum tentang sila kerakyatan pada 3 September 1958 di Istana Negara. Soekarno mengatakan bahwa demokrasi yang harus dijalankan adalah demokrasi Indonesia, yang membawa kepribadian Indonesia sendiri. Demokrasi yang maksud bukanlah sekedar alat teknis melainkan suatu alam jiwa, pemikiran dan perasaan bangsa Indonesia. Poin keempat, dalam kuliah umum seminar Pancasila di Yogyakarta 21 Februari 1959, Soekarno menguraikan tentang arti sila kelima sebagai berikut. Keadilan sosial bagi bangsa Indonesia merupakan keharusan karena hal itu merupakan amanat dari para leluhur bangsa Indonesia yang menderita pada masa penjajahan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.